Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitriani. Di sini saya sebagai moderator untuk memimpin berlangsungnya presentasi pada kali ini. Presentasi pada kali ini berjudul Ketuhanan dalam Islam. Untuk kelompok 2 sendiri beranggotakan yang pertama Oki Robi Pratama dengan NIM 21101001003. Lalu selanjutnya ada Hilda Arum Wijayanti dengan NIM 211010004. Lalu selanjutnya ada Fadil Azhar Al-Farizi dengan NIM 211010008. Lalu saya sendiri, Evi Nur Fitriani, dengan NIM 211010021. Lalu selanjutnya ada Muhammad Abadias Syafiq dengan NIM 211010053. Oke, next. Pada slide pertama, terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Selain sempurna, manusia juga makhluk yang unik. Unik dalam artian mempunyai kebiasaan lain daripada yang lain. Karena keunikannya tersebut, manusia menjadi salah satu kajian yang paling menarik. Menurut Saifuddin Anshori MA, dalam buku ilmu filsafat agama miliknya mengungkapkan, manusia adalah makhluk berpikir. Berpikir adalah bertanya. Bertanya adalah mencari jawaban. Mencari jawaban adalah mencari jawaban. Jadi manusia adalah makhluk pencari jawaban. Namun demikian, masih banyak manusia yang tersesat ketika mereka bertanya tentang keberadaan Tuhan. Banyak manusia berpikiran sempit bahwa Tuhan harus berwujud dan dapat dibuktikan keberadaannya. Next. Lalu selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana fitrah berketuhanan dalam diri manusia terjadi. Yang kedua, apa saja perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang ketiga, bagaimana pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Lalu yang keempat, ada apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa itu Asmaul Husna. Nah, lalu yang kelima, bagaimana hakikat keimanan dan ketakwaan manusia. Next. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk membuat pembaca mengerti tentang fitrah berketuhanan dalam diri manusia. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan yang ada dalam pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang ketiga, guna mempelajari lebih dalam tentang pemikiran ketuhanan dalam kajian-kajian umat Islam. Lalu untuk yang keempat, untuk mengetahui apa saja sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui dan mengerti tentang Asmaul Husna. Lalu yang kelima, untuk memperdalam keimanan serta memperkuat ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, untuk pembahasan presentasi kali ini, yang pertama terdapat pengertian fitrah, yang kedua ada Tuhan dalam Al-Quran, yang ketiga ada penafsiran ayat fitrah kebertuhanan manusia dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 172, lalu yang keempat perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan, lalu yang kelima pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Oki. Mas Oki dipersilahkan. Baik, pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengertian fitrah. Kata fitrah itu sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab, fataro. Masdarnya adalah fatrun, yang artinya dia memegang dengan erat, memecah, membelah, mengoyak-koyak, atau meretakkannya. Fataru, ya artinya dia telah menciptakannya, yakni dia menyebabkannya ada, atau secara baru, atau untuk pertama kalinya. Dengan demikian, kata fatirus samawati berarti pencipta langit. Atau kata fitrah berasal dari kata fataro, yang arti sebenarnya adalah membuka atau membelah. Menurut Al-Ghazali, makna fitrah adalah dasar manusia sejak lahir. Fitrah menurutnya mempunyai keistimewaan sebagai berikut. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, mampu dan bersedia menerima kebaikan dan keturunan. Keistimewaan ini nantinya akan menjadi dasar kemampuan manusia
untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Keistimewaan selanjutnya yaitu dorongan ingin tahu, mencari hakikat kebenaran yang berwujud daya untuk berpikir. Selanjutnya, dorongan-dorongan biologis berupa syahwat dan tabiat atau yang sering kita sebut insting. Selanjutnya yang kelima ada kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan dapat disempurnakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Tuhan dalam Al-Quran. Allah adalah nama Tuhan yang sesungguhnya. Nama yang paling banyak dijumpai dalam Al-Quran adalah nama Allah yang disebut sebanyak 2.800 kali. Yang artinya yang sepatutnya disembah dan ditaati. Kemudian nama Rob disebut 960 kali yang berarti menciptakan segala sesuatu dan membimbingnya ke arah kesempurnaan. Sesudah itu baru menyusul nama Rahman, Maha Pengasih, Rohim, Maha Penyayang, Malik, yang Maha Memiliki, dan lain-lain yang semuanya berjumlah 99 nama. Nah, 99 nama yang tadi itu biasanya kita sebut dengan Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang baik. Kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna agar doa kita menjadi terkabul sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi, Shafifah 411 juz 11, hadis ke 3428, Maktabah Syamilah. Terima kasih Mas Oki. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh Mas Dias. Mas Dias, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan penafsiran ayat fitrah kebertuhanan manusia dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idza ahada rabbuka min bani adama min turihim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin, yang artinya adalah dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka adalah, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Banyak pemahaman tentang ayat di atas sebagai peristiwa yang pernah dialami oleh setiap insan, yaitu di alam zar. Ayat di atas tidak menyatakan Allah mengambil dari Adam, tetapi dari putra-putra Adam. Ayat ini juga tidak berkata dari punggung atau sulbi Adam, tetapi dari punggung mereka, yakni punggung anak-anak Adam. Demikian juga tidak berkata keturunan Adam, tetapi keturunan mereka. Karena itu, ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai ilustrasi tentang aneka pembuktian menyangkut keesaan Allah yang melekat pada diri manusia melalui fitrah dan akal pikirannya. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam diri setiap manusia ada fitrah keagamaan serta pengakuan akan keesaan Allah. Terima kasih Mas Dias. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Hilda. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktunya. Ada perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama ada dinamisme. Dinamisme merupakan ajaran manusia zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Yang kedua, animisme. Masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya.
Yang ketiga, politeisme merupakan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk gaib yang disebut dewa. Yang keempat, ada monoteisme, kepercayaan yang menganggap Tuhan itu hanya satu dualah yang menciptakan, memelihara, dan kemudian menghancurkan alam semesta ini. Next. Pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Ilmu ini disebut dengan the Fab, ilmu tauhid, karena di dalamnya membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan pembuktiannya. Karena di dalamnya dijelaskan pokok-pokok keyakinan dalam agama Islam. Agama Islam mempelajari ilmu tauhid ini sangat penting bagi setiap muslim. Hal ini karena ilmu ini menyangkut akidah keberagaman seseorang dan benteng yang kokoh untuk memelihara akidah muslim dari setiap ancaman keraguan dan kesesatan sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh Mas Fadil. Mas Fadil, dipersilahkan. Baik, langsung saja ke materi fitrah pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Yang pertama, Mu'tazilah yang merupakan kaum rasionalis di kalangan Muslim serta menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Yang kedua, Qadariyah yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Manusia sendiri yang mengendaki apakah ia akan kafir atau mukmin, dan hal itu yang menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, Jabariyah yang merupakan pecahan dari Murji'ah berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Yang keempat, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang pendapatnya berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Semua aliran itu mewarnai kehidupan pemikiran ketuhanan dalam kalangan umat Islam periode masa lalu. Keimanan dan ketakwaan. Iman dalam bahasa adalah pembenaran, sedangkan arti iman dalam istilah adalah pembenaran dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun mengenai segala yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Seorang muslim harus senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting mengingat banyak dengan pekan iman dan takwa, manusia bisa selamat dunia hingga akhirat. Ruang lingkup dalam keimanan yang biasa dibahas yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah suatu keyakinan yang mendasar. Tanpa adanya iman kepada Allah, seseorang tidak akan beriman kepada yang lain seperti iman kepada malaikat, kitab, Rasulullah, dan hari akhir. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah kitab suci Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Rasulnya. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Fadil.
Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah Tuhan atau Allah adalah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Dalam ajaran Islam, diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penegasan, melainkan Allah. Hal ini berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Manusia adalah makhluk ciptaannya, masuk di akal manusia, bahwa kita sebagai hamba yang taat, wajib menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan seisi alam semesta ini. Yang sesuai dengan nama Allah yang disebutkan dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.